Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mengisahkan seorang waliullah yang bernama Sumnun. Abul Hasan Sumnun bin Abdullah atau Hamzah Al-Khawas adalah salah seorang sahabat Sari As-Saqati. Dijuluki sebagai si pecinta karena tema pemikiran dan syair-syairnya adalah mengenai cinta mistis. Sumnun difitnah oleh Ghulam Al-Khalil. Ia meninggal kira-kira tahun 300 Hijriah atau 913 Masehi. Sumnun yang dijuluki sebagai si pecinta, walaupun ia sendiri menjuluki dirinya sebagai Sumnun sang pendusta, merupakan sahabat Sari As-Saqati dan tokoh yang semasa dengan Junaid Al-Baghdadi. Sumnun memiliki sebuah doktrin yang istimewa mengenai cinta, dan doktrin ini lebih diutamakannya daripada doktrin mistik. Jadi berlawanan sekali dengan pandangan mayoritas tokoh-tokoh sufi. Ketika Sumnun memberi ceramah mengenai cinta, dari angkasa meluncur seekor burung dan hinggap di atas kepalanya, kemudian pindah ke tangannya dan setelah itu ke dadanya. Dan dari dada Sumnun burung itu meloncat ke atas tanah. Paruhnya dipatuk-patukkan dengan keras ke tanah sehingga mengeluarkan darah. Sesaat kemudian burung itu kehabisan tenaga dan mati. Ketika Sumnun pergi ke Hijaz, orang-orang Faid mengundangnya untuk memberikan ceramah. Sumnun naik ke atas mimbar hendak berkhutbah, tapi tak seorang pun yang mendengarkannya. Maka berpalinglah ia kepada lampu-lampu di dalam masjid itu dan berkata, "Aku akan memberikan pengajaran kepada kalian mengenai cinta." Seketika itu juga lampu-lampu saling berbenturan dan hancur berantakan. Diriwayatkan di hari tuanya Sumnun menikah dan mendapatkan seorang putri. Ketika si putri berusia 3 tahun, Sumnun sangat sayang kepadanya. Pada suatu malam Sumnun bermimpi, dan di dalam mimpi itu ia menyaksikan dirinya telah berada di hari kebangkitan. Ia menyaksikan untuk setiap golongan ditegakkan sebuah panji. Salah satu di antara panji-panji tersebut sedemikian gemerlapnya sehingga menerangi padang-padang surgawi. Golongan apakah yang memiliki panji ini? Sumnun bertanya. Golongan ini yang oleh Allah dikatakan dia mencintai mereka dan mereka mencintai dia. Maksudnya golongan pecinta. Suatu hari Sumnun menyelinap ke tengah orang-orang yang berteduh di bawah panji itu, tetapi salah seorang di antara mereka mendorongnya keluar. "Mengapa engkau mengusirku?" Sumnun berteriak. "Karena panji ini adalah panji para pecinta, sedang kau bukan seorang pecinta." "Aku bukan seorang pecinta," teriak Sumnun. "Bukankah orang-orang menjulukiku sebagai Sumnun sang pecinta, dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang terkandung di dalam hatiku ini?" "Sumnun, dulu engkau memang seorang pecinta, tetapi sejak hatimu lebih cenderung kepada anakmu itu, namamu telah dihapus dari daftar para pecinta." Di dalam mimpi Sumnun memohon ampunan kepada Allah. "Ya Allah, jika karena anakku aku akan tergelincir, tunjukkanlah aku jalan yang baik." Ketika Sumnun terbangun, terdengarlah suara gaduh. Anak itu terjatuh dari atas loteng dan mati. Selanjutnya diriwayatkan pula bahwa pada suatu ketika Sumnun menyenandungkan syair, "Tidak ada kebahagiaan bagiku kecuali di dalam dirimu. Jadi jika engkau menghendaki, ujilah aku." Sesaat itu juga saluran kencingnya tersumbat. Maka dikunjunginya lah sekolah demi sekolah, dan kepada anak-anak murid ia berpesan, "Berdoalah untuk pamanmu sang pendusta ini, semoga Allah menyembuhkannya kembali."
Suatu hari, Ghulam Khalil memperkenalkan dirinya kepada khalifah sebagai seorang sufi. Ia menukar keselamatan yang bekal abadi dengan kenikmatan duniawi. Di depan khalifah, ia selalu memfitnah para sufi dengan maksud agar mereka dihukum, buang, sehingga tak seorang pun memperoleh hikmah dari ajaran-ajaran mereka. Dengan demikian, ia memperoleh kekuasaan yang tidak tercela. Ketika Sumnun dewasa, kemasyhuran namanya tersebar kemana-mana. Namun Ghulam Khalil sering membuatnya menderita dan senantiasa mencari-cari kesempatan untuk bisa memfitnah Sumnun. Pada suatu ketika, seorang wanita kaya datang menyerahkan dirinya kepada Sumnun. "Lamarlah aku," si wanita berkata kepada Sumnun. Kemudian Sumnun menolak. Wanita itu mengadu kepada Junaid dan meminta Junaid sebagai wakilnya untuk membujuk Sumnun supaya mau menikahinya. Tetapi Junaid malah memarahinya dan mengusirnya. Wanita itu pergi menghadap Ghulam Khalil dan menjelek-jelekan Sumnun. Kemudian Ghulam Khalil sangat senang dan hal itu segera disampaikannya kepada khalifah. Khalifah memberikan perintah agar Sumnun dihukum pancung. Al-Ghujun telah dipanggil, dan ketika khalifah hendak memerintahkan penggal, tiba-tiba ia menjadi bisu, tak bisa berkata-kata. Lidahnya keluh menyumbat tenggorokannya. Malam harinya ia bermimpi, dan di dalam mimpi itu ia mendengar suara yang berkata kepadanya, "Kerajaanmu tergantung kepada hidup Sumnun." Keesokan harinya ia memanggil Sumnun untuk dibebaskan dengan segala hormat dan diperlakukan dengan penghargaan yang setinggi-tingginya. Sejak peristiwa itu, kebencian Ghulam Khalil terhadap Sumnun semakin menjadi-jadi. Di hari tuannya, Ghulam Khalil menderita penyakit kusta. Ghulam Khalil menderita penyakit kusta. Seorang mengabarkan kepada Sumnun. Lalu Sumnun berkata, "Rupa-rupanya ada beberapa orang sufi yang belum sempurna telah berniat buruk dan melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap dirinya." Memang Ghulam Khalil adalah penentang tokoh-tokoh sufi dan telah berkali-kali menyusahkan mereka dengan perbuatannya. Semoga Allah menyembuhkan Ghulam Khalil. Kata-kata Sumnun itu disampaikan orang kepada Ghulam Khalil. Kemudian Ghulam Khalil bertobat, memohon kepada Allah agar diampuni dosa-dosa yang telah dilakukannya, dan menyerahkan semua harta kekayaannya kepada para sufi. Tetapi para sufi itu tidak mau menerimanya. Demikianlah sedikit kisah dari Sumnun. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya dari kisah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.